Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok PKMP GSD UNJ yang ditempatkan di SD Negeri Tebet Timur 15 pagi ingin memaparkan video pembelajaran jarak jauh. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama ada Dahlia, saya sendiri Ramadanti Widya, lalu ada Ani Salwa, lalu ada Gita Anita Plengdopong, dan yang terakhir ada Arila Tresna Selan. Adapun materi ajar yang diambil adalah tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, pembelajaran 5 dan 6. Pendidikan guru sekolah dasar, SD Negeri Tebet Timur 15 pagi. Adapun metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi, dan juga penugasan. Untuk media pembelajarannya terdapat PowerPoint, buku siswa, gambar, dan juga WhatsApp group. Evaluasi proses pembelajaran. Yang pertama, soal penilaian harian setelah pembelajaran. Lalu yang kedua, soal yang mencakup keterampilan kognitif dengan menggunakan Google Form. Soal yang diberikan ada sebanyak 15 soal. Untuk metode penilaian, yang pertama ada pengetahuan dengan latihan soal via Google Form, lalu keterampilan dengan menyampaikan pendapat dan juga diskusi, lalu sikap menggunakan lembar observasi. Oke. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan berdoa dulu ya. Ibu minta Apta boleh untuk memimpin doa? Apta? Oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Apta. Oke. Sekarang kita mendengarkan lagu Indonesia Raya dulu ya, teman-teman, anak-anak. Oke, anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya? Baik, Alhamdulillah, sehat semua. Pada sarapan belum nih pagi-pagi? Udah, Oke, keren-keren. Oke, kalau kayak gitu, kita langsung aja ya mulai pembelajaran pada hari ini. Hari ini, kita akan belajar mengenai tema 3. Subtema 2, pembelajaran 5 dan juga 6.
Oke, boleh disiapkan buku tulis dan juga buku temanya. Sudah terlihat belum ya? Sudah. Oke, sudah. Sudah, Kak. Sip. Sudah semuanya. Sudah, Kak. Kompetensi. Oke, kalau sudah. Oke, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 5, dan juga 6. Halaman berapa, Bu? Halaman, kayaknya itu halaman 80-an deh. Ibu lupa. Oh ya, 76. 76, Ibam. Oke. Oke. Ibu bacakan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Dengan mengamati gambar dan membaca teks, kalian mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Dengan mengamati gambar dan juga membaca teks, kalian mampu menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar kalian dengan terperinci. Setelah membaca, mencermati langkah-langkah dan berlatih, siswa mampu menulis laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir, dengan membaca teks dan berdiskusi, kalian mampu menjelaskan hak dan kewajiban terhadap pelestarian hewan dengan benar. Oke, yang akan kita pelajari keberagaman makhluk hidup di lingkunganku, yaitu ada IPS, KD 3.1, Bahasa Indonesia, KD 3.3, PPKN, KD 3.2. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti kemarin, kita mulai main games dulu ya. Oke, kayak kemarin kok gamesnya. Ya. Kemarin gamenya dari sisi terang. Sekarang Dari mana? Ibam nonton sisi terang juga, Bang? Iya sih. Oke, jadi udah tahu ya. Terang dalam Palang Mariana. Sisi terang lagi, mantap. Mantap. Coba ditebak nih teman-teman. Gambar yang paling berbeda ada di baris berapa? Ayo teman-teman. 1. Waduh, dari 1. Garis 1. Garis berapa? 1. Garis 1. Oke, 1 nggak ada jawaban lain nih. 4. Oke, ada yang jawab 4, ada yang jawab 1. 4. Oke. Emang kalau di garis 1 yang berbeda apanya nih teman-teman? 4. Ayam ada tanduknya. Oke. Yang benar jawabannya adalah 4. Jeng jeng. Nggak ada tanduknya. 1. Oke, kita lihat. Benar ya, ada di baris 3. Oke. Selanjutnya, carilah gambar monyet yang berbeda nih, bentuk ininya. Pokoknya ada bentuk monyet yang berbeda nih, salah satu bagian tubuhnya. Ayo, di mana? Ini jeli matanya. Ada titiknya. Lagi. Susah nih, emang Monyetnya banyak. sulit. Monyetnya kembar. Fokus banget nih. Oh, ada hidungnya, guys. Tambahan 1, tapi paling ujung kayak kecil banget. Oke, ada lagi jawaban yang lain? Ya, Oke, kita lihat ya jawabannya di mana ya. 5. Oke, siapa tuh yang jawab 5? Ini dia. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Aku sih 3. Nah, benar. Tuh teman-teman coba lihat gambar bagian tubuh mana yang paling beda. Garis itunya. Iya, garis hidungnya ya. Yang lain ke atas, dia ke samping. Betul. Oke. Selanjutnya kita main teka-teki, gambar nama hewan. Ini kira-kira nama hewan apa ya teman-teman yang dimaksud? Ini apa ya, Kak? Ayo, ini buat bikin datik. Aduh, ada yang tahu nggak? Cacing. Ini ada kecap, ini ada canting. Cacing. Yakin? Ini kecap loh. Kecapnya cana dihapus. Capung. Oke. Kepiting. Oke, kita lihat jawabannya ya teman-teman. Ada yang jawab capung, kepiting, cacing. Jawaban yang benar adalah Kepiting. kepiting. Betul ya teman-teman yang jawab kepiting.
Oke, satu lagi terakhir. Ini gampang nih. Hewan reptil. Ini apa ya kira-kira? Komodo. Oke, siapa tuh? Komodo. Oke, betul ya teman-teman. Jawabannya komodo. Oke, keren semuanya. Oke, kita masuk ke pembelajaran hari ini ya. Oke, kemarin kan kita telah belajar mengenai hewan liar ya. Nah, sekarang kita akan mempelajari hewan juga, tapi mengenai tempat hidupnya mereka. Oke, kita cari tahu bersama yuk. Pembelajaran 5. Ciri-ciri khusus hewan dengan karakteristik tempat hidupnya. Amati gambar hewan berikut. Nih, yang pertama. Apakah kamu tahu tentang karakteristik tempat hewan-hewan tersebut? Yang pertama nih. Gambar apa nih, teman-teman? Ayam. Oke, di rumahnya ada yang pelihara ayam nggak nih kira-kira? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke. Pasti di kebun ada banyak. Nih, gambar apa nih? Bebek. Bebek, betul. Lalu ada? Kucing. Oke, betul. Yang terakhir? Ikan. Teman-teman pasti udah tahu nih, ikan tinggalnya di mana nih kalau ikan? Betul, di laut. Gak selain di laut, di sungai. sungai juga bisa, betul. Nah, kalau misalnya kayak ayam, bebek, dan juga kucing, tinggalnya di daratan. Betul, pintar. Nah, hewan-hewan ini merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Nah, kalau ayam ini biasanya digunakan oleh manusia untuk apa sih, teman-teman? Oke, betul, untuk makan. Yang digunakan lagi apanya? Dagingnya. Oke, betul. Telurnya, betul. Dagingnya, betul. Oke, pintar. Kalau bebek biasanya dimanfaatkan. Oke, sama. Betul. Nah, kalau kucing nih, kucing biasanya untuk apa? Buat Kalau Pelihara. Parada untuk stres. berpelihara. Buat parada stres. Iya, betul. Biasanya kalau kucing ini kita nggak konsumsi ya. Itu karena untuk dipelihara. Oke. Buat parada stres. Ah, betul. Buat pereda stres, buat diajak main di rumah. Betul banget. Nah, kalau ikan biasanya dimanfaatkan untuk apa ya? Dimakan. Betul, dimakan. Selain dimakan, Dipelihara. oh, betul juga ada pelihara ikan cupang nggak nih? Kira-kira? Bang saya ada Oh, ada yang banyak. punya. Oke, keren. Oke, gitu ya manfaat hewan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya. Oke, ini ada gambar hewan ikan dan juga kucing. Kita baca bareng-bareng nih ciri-ciri khususnya. Ibu mau minta Rizka deh, boleh Rizka Sabira. Rizka dulu nih teman-teman dengerin Rizka bicara dulu yuk. Oke. Ciri-ciri khusus kucing. Ya. Pertama, memiliki mata yang tajam berfungsi untuk mencari mangsa pada manusia. Dua, memiliki bantalan halus di telapak kakinya berfungsi untuk memperkecil suara kakinya dalam berjalan. Tiga, alat keseimbangan pada telinga berfungsi untuk mengatur keseimbangan pendengaran sehingga jika kucing jatuh tetap dalam keadaan berdiri. Oke. Siapa nih teman-teman di rumah yang punya kucing? Saya. Oh, banyak yang punya kucing ya. Oke, good. Kalau misalnya teman-teman lihat di telapak kakinya kucing tuh ada paunya ya. Paunya itu gimana tuh rasanya? Lembut ya, teman-teman. Kegunaannya itu untuk memperkecil suara langkah kakinya dalam berjalan. Nah, sekarang Ibu mau minta Daniel untuk membaca yang bagian ikan nih. Ikan memiliki sirip yang berfungsi untuk berenang di dalam air. Dua, ikan memiliki insang yang dapat digunakan untuk bernapas di dalam air. Tiga, ikan memiliki sisik dan lendir yang berfungsi untuk mengurangi gesekan saat bergerak di dalam air. Oke, betul. Itu ya ciri-ciri khusus dari ikan. Punya sirip,
punya insang, dan juga memiliki sisik dan juga lendir. Dia berbeda dengan hewan yang ada di daratan. Selanjutnya Ibu mau minta, oke, Askia, boleh Askia. Dia. Oke. Taruh bawah. Habis itu jalan. Ayam. 1. Ayam memiliki paruh yang panjang dan runcing untuk mengambil makanan. 2. Ayam memiliki cakar yang panjang untuk mengais makanan dalam tanah. 3. Memiliki bulu untuk melindungi dari udara dingin. Oke, makasih. Selanjutnya yang bebek. Siapa yang mau baca nih? Oh, yang udah. Yang udah gantian sama teman yang lain. Oke, yang raise nih ada Amanda. Boleh deh Amanda. Saya Amanda, oke nanti ya gantian yang lainnya. Yang bebek mana Amanda? 1. Paruh bebek yang berbentuk sudut memudahkan bebek mencari makan dalam lumpur. 2. Memiliki leher yang panjang yang memudahkan bebek mengais makanan di air. 3. Kaki bebek yang berselaput memudahkan bebek untuk berenang dan berjalan di lumpur. 4. Bulu berlapis di lilin sehingga bulu bebek tidak basah saat berenang. Oke, good. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai karakteristik tempat hidup hewan. Seperti tadi yang sudah kita pelajarin, ada yang hewan yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan juga ternyata ada hewan yang bisa hidup di darat ataupun di air. Oke, hewan yang hidup di darat. Ibu mau minta untuk Bayu untuk bacakan, boleh? Boleh, Kak. Oke. Yang pertama, hewan yang hidup di darat. Hewan yang hidup di darat biasanya disebut hewan darat. Hewan darat banyak sekali jenis atau macam-macamnya. Mereka ada yang hidup secara sendiri, ada pula yang hidup berkelompok atau berkoloni. Hidup di darat, bernapas dengan paru-paru dan memiliki bulu. Oke, good. Sekarang, oke. Sekarang boleh Kaila. Iya, boleh Kaila. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air. Hewan yang hidup di air biasa disebut hewan air. Banyak dari hewan air yang dapat dimakan atau dikonsumsi. Hewan yang hidup di air biasanya memiliki alat pernapasan sendiri, yaitu insang. Alat pernapasan ini biasanya terdapat pada ikan. Namun ada juga hewan yang hidup di air dan bernapas dengan paru-paru. Oke, good. Lalu yang terakhir. Siapa ya? Ali deh, boleh Ali. 3. Hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan ini biasa disebut dengan hewan amfibi. Contoh hewan yang dapat hidup di darat dan di air adalah katak. Oke, good teman-teman. Terima kasih. Jadi, karakteristik tempat hidup hewan ini ada yang hidup di darat, ada yang hidup di air, dan juga ada yang hidup di darat maupun hidup di air. Nah, kesimpulannya, tempat tinggal hewan itu mempengaruhi kehidupan hewan itu sendiri. Betul. Oke, selanjutnya. Ini ada pertanyaan. Perbedaan kucing dan ikan apa nih teman-teman? Gampang banget, pasti bisa jawab semuanya. Ikan hidup di air, kucing di darat, di air. Iya betul, kucing hidupnya di darat, ikan hidupnya di air. Kucing bernapas dengan Pintar, ikan paru-paru. bernafas dengan insang, kucing bernafas dengan Paru-paru. Oke, good, pintar. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Apakah ikan dan kucing dapat hidup di tempat yang sama? Itu jelas? Ya, jelas tidak. Karena pernafasannya kucing dan ikan. Kenapa? Makan ikan. Kenapa? Akrab ikannya. Oh, ikan. Biasanya kucing ini ya suka Makan busel-busel ikannya ya.
Suka mau masuk. makan Ini pengen ditangkap ikannya. Betul, betul. Jadi ikan sama kucing nggak bisa hidup di tempat sama ya, karena alat pernafasannya pun berbeda. berbeda. Juga kucing tidak suka air. Betul, kalau misalnya kucing nggak suka air juga. Kalau misalnya mau dimandiin aja susahnya minta ampun, ya nggak? Nggak boleh kena Dikasih air Air panas. Bapak kamu doang. Oke, oke. Oke, selanjutnya Dalam hati nih. kucingnya pengen dimakan ikannya. Oke. Apakah Enak. keadaan alam seperti iklim dan bentuk muka bumi itu berpengaruh terhadap kehidupan hewan? Berpengaruh nggak nih? berpengaruh. Oke, ada yang jawab enggak tadi kayaknya? Berpengaruh atau enggak nih? Aku iya, Kak. Oke, ada yang jawab iya. Ada yang jawab enggak juga. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Jawabannya adalah iya. Kenapa iya? Nih contohnya ya. Misalnya ada hewan yang hidupnya di daerah dingin. Mereka ini, hewan-hewan ini harus menyesuaikan bentuk dan fungsi tubuhnya dengan udara yang dingin. Oke, selanjutnya. Contohnya lagi kayak beruang kutub yang memiliki kulit tebal seperti selimut untuk menghangatkan diri di tengah cuaca yang dingin. Kalau misalnya teman-teman pernah nonton film Ice Age, ada yang pernah nggak nih nonton film Ice Age? Pernah. Pernah. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat tuh gimana sih bentuknya, bulunya, tebal kulitnya? Tebal. Betul banget ya. Nah, makanya hewan Penguin. betul, kayak penguin juga. Betul, jadi Di Dufan. oh iya betul ada wahananya di Dufan bener. Kalau misalnya kita lihat hewan-hewannya nih, hewan-hewannya pasti punya tubuh yang tebal sama bulunya tebal juga. Karena apa? Karena mereka hidupnya di kutub Udara dingin. udara dingin, betul, di salju. Jadi mereka harus menyesuaikan juga dengan tubuhnya. Seperti itu. Sama halnya dengan hewan-hewan yang hidupnya di daerah pegunungan. Mereka memiliki ciri dan karakteristik sendiri yang ada berada pada mereka. Misalnya Berbeda. burung, Kak. Kenapa? Misalnya burung. Boleh burung. Ya, mereka juga hidupnya di tempat yang tinggi biasanya. Hewan-hewan yang ada di pegunungan sama hewan-hewan yang ada di dataran rendah biasanya karakteristik bentuknya dan tempat tinggalnya juga berbeda. Oh ya, teman-teman nanti kalau misalnya Zoom-nya mati, langsung join lagi aja ya, teman-teman. Oke, Pakai Zoom yang Oke, kalau 40 tiba-tiba menit. collab, Iya. tandanya kuotanya habis. Oke, Bang. Emang belum beli kuota lagi, Bang? Ini wifi-nya error. Oh, wifi-nya error. Oke, semoga nggak error ya nanti ya. Oke. Sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu diperhatikan agar hewan tersebut dapat hidup dengan baik? Oke, Ibu mau nanya sama Jangan mengganggu. Kanaya. Aku. Kanaya, coba Kanaya. Gimana sih sebelum memelihara hewan tertentu, apa saja yang perlu kita perhatikan? Satu aja, coba contohnya. Tidak boleh mengganggu hewan. Kandangnya. Membersihkan kandangnya. Oke, betul. Coba Ibu mau nanya lagi sama Syifa, apalagi nih yang harus kita lakukan sebelum kita memelihara hewan? Membikin kandang, Bu. Membeli Gimana? kandang, membeli makanannya. Oke, betul. Mana nih? Lalu Ibu mau nanya Bintang, Bintang. Apalagi nih yang harus kita lakukan sebelum memelihara hewan tertentu? Ayo, apalagi? Yang punya hewan peliharaan pasti tahu nih apa yang harus kita lakukan. Membeli makanannya. Ya, tadi udah membeli makanannya, betul. Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Membeli kandangnya. Membeli peralatannya. Oke, ya betul. Persiapan. Oke, betul-betul. Ini kita bahas bareng-bareng nih. Yang pertama, kita harus mengetahui karakteristik tempat tinggal hewan yang cocok. Caranya dengan menyediakan kandang atau tempat tinggal yang nyaman seperti ekosistemnya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau membeli hewan, jadi harus tahu banget nih karakteristik tempat tinggalnya gimana hewan itu kalau di alam liar. Biar mereka juga bisa merasa nyaman dan juga aman. Gitu. Lalu yang kedua, kita mengetahui cara hidup hewan tersebut.
Salah satunya dengan cara mengecek kesehatan hewan dan melakukan vaksinasi atau suntik. Teman-teman yang punya hewan peliharaan, udah pada divaksin belum nih hewan-hewannya? Sudah. Karena aku punya kucing karena tapi belum Kucing saya divaksin sudah. karena itu kucing galong. Oh, kucing galong. Oke. Belum Oke. Garong. Kucing galong. kasih vaksin buat anak di bawah 12. Oke. Yang ketiga, kita harus mengetahui jenis makanan yang sesuai. Caranya dengan merawat dan memberi makanan yang cocok dan sehat. Jangan sampai kita ngasih makanan sembarangan aja nih. Kalau misalnya kita ngasih makanan yang sembarangan aja, bisa-bisa hewannya nanti apa? Sakit. Sakit. Benar. Kita harus bertanggung jawab. Kalau misalnya, Kak, iya, kenapa? itu kan ada dulu teman aku, dia punya kucing. Heeh. Dia nggak ngasih makanan, tapi dia malah kasih es krim sama sosis. Waduh, emang dikasih es krim? Enak banget kucingnya. Enak banget kucingnya ada. Waduh, sebenarnya Enak nggak banget boleh, kucingnya, soalnya itu kasih bukan es krim. makanannya kucing. Ya, teman-teman. kucing. Ya, itu makanannya Harusnya ada manusia. harus makanan khusus. Heeh, takutnya nanti kalau bisa dikasih makanan manusia, kucingnya sakit. Sebaiknya jangan dikasih makanan manusia ya. Selanjutnya nih, mengetahui cara membersihkan dan merawat tubuh dari hewan yang dipelihara. Ada beberapa hewan yang boleh dimandikan dan ada juga yang nggak boleh. Kamu harus tahu nih, apakah hewan peliharaan kamu ini aman kalau dimandikan. Yang terpenting, kita harus jaga kebersihan badan si hewan. Oke, jadi kalau misalnya kayak kucing nih, kucing tuh bolehnya berapa kali sih biasanya mandi dalam 1 bulan? 1. Ada yang tahu nggak? Kali. Aduh, boleh 1 kali, boleh 2 kali. Jadi kita harus tahu juga nih gimana cara ngebersihinnya, gimana cara merawat tubuhnya biar hewannya bersih. 2 kali gitu sebulan. Aku mandi kucing aku cuma semprotin aja udah. 2 kali sebulan. Oke, betul. Kucing harus dikasih makanan khusus ya, benar-benar. Lalu yang kelima, mengetahui cara membersihkan kandang dan rajin membersihkannya. Mungkin ada makanan yang jatuh atau bau-bau kurang sedap, membersihkan tempat pupnya dan lainnya. Kalau kandangnya kotor, kuman bisa bersarang. Kenapa? Berat Berat apanya? jaga kucing. Gimana? Berat jaga kucing jadinya aku nggak suka. Oke, benar-benar. Jadi kalau misalnya kita mau melihara kucing, anjing, ataupun kelinci dan hewan-hewan lainnya, kita harus ini ya benar-benar bertanggung jawab. Kalau enggak, selain nanti kucingnya bisa sakit, kita juga bisa kemungkinan kena penyakit dari si kucingnya itu juga. Jadi benar-benar harus bertanggung jawab. Oke. Tuhan menciptakan hewan dengan bentuk dan jenis yang berbeda-beda. Setiap jenis hewan memiliki tempat hidup dengan karakteristik masing-masing. Tempat hidup tergantung dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh hewan tersebut. Ciri-ciri khusus hewan mempunyai hubungan yang erat dengan karakteristik tempat hidupnya. Oke. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hubungan karakteristik tempat hidup hewan dengan ciri-ciri khususnya. Yang pertama ada gambar apa nih teman-teman? Cicak. Oke, pasti di rumah teman-teman pada sering ngelihat cicak nih. Ya nggak? Atau enggak? Banyak. Banyak. Biasanya cicak itu merayap atau jalan di lantai ya teman-teman? Kadang-kadang jalan di lantai. Kadang ya, kadang ada di lantai, kadang juga Ada di dinding. Oke, iya benar. Benar Ciara. Oke, ada yang mau bantu Ibu baca? Mungkin Kiara boleh bantu Ibu baca? Saya Kak. Cicak mempunyai peralatan pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau di langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap Serangga. Oke, terima kasih Kiara. Oke, betul ya. Jadi cicak ini memiliki perekat pada telapak tangannya. Makanya mereka bisa menempel pada dinding atau langit-langit rumah. Dia juga punya lidah yang sangat panjang. Jadi kalau misalnya melangkap serangga, mereka itu sangat cepat juga. Teman-teman ada yang pernah ngelihat cicak nangkep nyamuk gak nih kira-kira? Pernah. Oke, keren. Oke, selanjutnya nih. Cicak ini memiliki Saya Kak, lagi dong.
Oh, Zahira boleh, Zahira baca boleh, Zahira. Ayo dong. Zahira. Oke, yang teman-teman yang udah boleh gantian sama yang belum nih, oke? Oke. Oke. Oke, Iba. Mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Wow. Dapat yaitu cicak pohon dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Oke, terima kasih Zahira. Wah, ternyata cicak nih ukurannya rata-rata 7 sampai 10 cm, lumayan besar juga ya. Cicak ini bisa mutusin ekornya buat melindungi diri. Jadi teman-teman kalau misalnya cicak itu tiba-tiba memutuskan ekornya, itu berarti mereka sedang melindungi diri dari musuhnya gitu. Tapi ekornya masih bergerak. Kadang ekornya masih bergerak, benar-benar. Iya. Oke, benar. Lalu yang kedua nih ada hewan. Hewan apa nih teman-teman? Kelelawar. Oke, teman-teman sebelumnya ada yang pernah ngeliat hewan ini nggak? Secara langsung. Oke, kita baca bareng-bareng nih. Oke, ini waktu tinggal. Itu kan kadang-kadang di gua. Iya benar, di goa, pinter. Di Oke, kita baca bareng-bareng ya. Kadang-kadang di atap rumah. Kelelawar adalah hidup di hampir. tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Bisa juga bertengger di pohon dan celah-celah ruas bambu. Oke. Selanjutnya Ibu mau minta tolong baca Renaldi. Paragraf kedua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan kelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Oke, terima kasih. Selanjutnya, Fisabi. Aku. Boleh baca Fisabi. Fisabi Fatir. Ya. Kelelawar adalah hewan yang di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar makan serangga. Oke, benar ya teman-teman. Terima kasih Fisabi. Nah, kelelawar ini ada dua jenisnya nih teman-teman. Ada yang memakan buah dan juga pemakan serangga. Oke, ini waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, siapa nih yang membaca bagian bunglon? Aku Yang sudah ganti dulu sama teman-temannya. Saya belum Kak. Mungkin yang off cam nih ada yang mau coba. Pak, ayo teman-teman dengerin Rafa dulu yuk. Oke. bunglon dapat mengubah warna kulitnya dengan sesuai dengan warna benda yang ada di sekitarnya. Misalnya ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Oke. Sebentar nih kayaknya zoom pembelajaran 6. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu format menulis laporan hasil wawancara. Sebelumnya nih kita juga udah pernah belajar nih mengenai pertanyaan wawancara. Bagaimana cara melakukan wawancara yang baik dan benar. Teman-teman pada masih ingat nggak? Oke. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai bagaimana cara melakukan wawancara yang baik, membuat pertanyaan. Sekarang kita, kalau misalnya data-datanya sudah terkumpul, kita sekarang membahas bagaimana sih cara kita nulis laporan kita, laporan hasil wawancara. Nah, yang pertama nih, kalau misalnya kita mau menuliskan laporan wawancara, yang pertama kita lakukan adalah menuliskan latar belakang. Latar belakang itu adalah alasan untuk melakukan wawancara. Jadi di latar belakang itu kalian menuliskan mengapa kalian melaksanakan wawancara tersebut. Contohnya seperti kami siswa kelas 4 mendapatkan tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Selanjutnya,
Nomor yang kedua, menuliskan maksud dan juga tujuan. Ada yang membantu Ibu untuk membacakan? Saya Yang sudah, coba yang belum. Yang belum, ayo yang belum. Siapa nih? Rizka tadi udah, Wafa udah. Nela mungkin membantu Ibu untuk membacakan, Natanela. Ayas, mungkin Ayas membantu Ibu bacakan untuk bagian yang maksud dan tujuan. Ayas? Oke. Oke. Dan tujuan menuliskan maksud tujuan dari hewan lingkungan. Oke. Terima kasih. Suaranya Suaranya kecil ya, ya udah nggak apa-apa. Kita baca lagi aja. Tujuan dari kegiatan contohnya nih ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kita tentang berbagai hewan dan juga tumbuhan di sekitar tempat tinggal yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan, juga kaitannya dengan tempat hidup serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Jadi bagian 2 ini menuliskan maksud dan tujuannya kita. Kalau di latar belakang menuliskan alasan, kalau di bagian yang kedua menuliskan maksud dan tujuannya. Oke. Lalu yang ketiga, topik wawancara. Aku. Well. Topik wawancara. Menuliskan topik wawancaranya. Contohnya ini tumbuhan dan hewan di sekitarku. Jadi topik wawancara itu bagian topik wawancara apa sih yang mau kita wawancarain ke narasumber? Misalnya kayak teman-teman mau wawancara tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, itu ditulisnya di bagian topik wawancara. Yang keempat, Ibu mau minta siapa nih yang belum baca? Daniel udah. Daniel udah. Oke, gantian sama yang lain. Rahmania mau bantu baca? Saya Zeta. Oke, boleh ya bagian nomor 4-nya dibaca. Menuliskan wawancara dilakukan hari tanggal atau tanggal Sabtu 19 November 2016. Oke. Waktu pukul 8 ke 9. Tempat. Oke, benar ya. Yang ketiga ini ada topik wawancara dan yang keempat ada waktu dan tempat kegiatan. Di waktu dan tempat kegiatan ini kita menuliskan di mana, kapan waktunya, dan kapan harinya kita melaksanakan wawancara terhadap narasumber. Oke, teman-teman fokus dulu yuk, jangan dipakai dulu chatnya. Fokus ke pembelajaran dulu yuk. Apa? Oke. Selanjutnya. 90 ya, Kak. Betul, iya betul. Yang kelima ada laporan hasil wawancara. Ada yang mau bantu lagi nih Ibu untuk membaca? Yang belum? Ada kunci. Wawancara dan hasil wawancara. Contoh, narasumber Bapak Kurniawan. Wawancara alami. Hasil wawancara. Pada hari Sabtu 19 November 2016 pukul 8 sampai 9 saya melakukan wawancara pada Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Oke, benar ya. Di laporan hasil wawancara ini, kita menuliskan narasumber. Siapa aja itu yang jadi narasumber, siapa yang menjadi pewawancara, dan juga apa saja hasil dari wawancaranya. Jadi kalau teman-teman sudah mendapatkan data dari narasumber, teman-teman tinggal menuliskan nama narasumber, nama yang wawancara, terus menuliskan apa hasil dari wawancara yang telah didapatkan.
Gitu. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan ini adalah keseluruhan secara singkat apa yang telah didapatkan atau apa yang telah diperoleh dari hasil wawancara. Gitu ya, teman-teman. Oke, ada yang ingin ditanyakan nih dalam format penulisan wawancara? Ada. Salah pencet lagi. Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, Ibu mau nanya nih, tadi yang pertama kali kita harus tulis apa dulu nih di format penulisan wawancara? Ayo, siapa yang tahu nih? Yang pertama kali kita harus tulis. Menuliskan alasan melakukan wawancara. Akan ditanyakan ke narasumber. Apa yang terjadi? Yang pertama nih, latar belakang. Menuliskan alasan melakukan Menuliskan narasumber. Oke, yang pertama dulu kita tulis latar belakang dulu ya. Yang kedua baru kita tuliskan. latar belakang. Maksud dan tujuan. Oke, yang ketiga kita tuliskan apa lagi? Topik. Topik wawancara. Oke, topik wawancara. Yang keempat kita tuliskan apa lagi? Laporan. Tempat kegiatan. Betul. Yang Wawancara. kelima. Laporan. Wawancara. Oke, yang keenam. Wawancara. Kesimpulan. Oke, betul. Jadi kalau misalnya mau teman-teman sudah mendapatkan data dan informasi dari wawancara dari narasumber, teman-teman harus menuliskan laporan hasil wawancara teman-teman dengan format-format tersebut. Ada latar belakang, maksud dan tujuan, topik wawancara, waktu dan tempat kegiatan, laporan hasil wawancara, dan juga kesimpulan. Oke. Sekarang yang terakhir nih, melestarikan hewan langka. Kemarin kita juga udah sempat belajar ya tentang bagaimana hak dan kewajiban kita terhadap hewan liar atau hewan langka. Kita akan mempelajari sedikit lagi nih. Oke, lestarikan hewan langka. Saya belum. Siapa tuh? Ibu nggak bisa lihat nih namanya siapa yang belum ngomong. Ibam, Ibam. Oh, Ibam. Ya nanti Ibam yang dengan melindungi hewan langka ya. Jadi Didi bacanya sampai nomor 2 aja. Iya, Oke. lestarikan hewan langka. Oke. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab melindungi dan memastikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka antara lain adalah 1. Melakukan penangkaran hewan langka, 2. Mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misal Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Oke, terima kasih Didi. Selanjutnya Ibam, boleh nih Bam baca yang melindungi hewan langka kita dapat apa nih? Gimana dengan melindungi hewan langka kita dapat 1. Menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Oke. 2. Melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Oke. 3. Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Oke, terima kasih Bam. Nah benar ya, ini ada beberapa upaya yang bisa kita lakuin untuk menjaga hewan-hewan langka. Contohnya dengan melakukan penangkaran hewan langka. Ini upaya-upaya ini tuh biar apa sih? Melakukan penangkaran hewan langka tuh biar apa sih teman-teman? Supaya tidak. Apa? Coba biar apa nih hewannya ditangkar kayak gini? Oke benar, biar gak punah, biar tidak diburu sama pemburu. Betul. Agar tidak cepat punah. Iya betul. Diamankan di kebun binatang. Oke, betul. Nih, kita bisa juga mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Kebun Binatang, dan Taman Nasional. Jadi, di tempat-tempat inilah banyak hewan-hewan yang dilindungi dan dapat kita kunjungin. Tapi biasanya yang bisa dikunjungin itu adalah kebun binatang biasanya. Sama itu Ragunan. Ragunan, benar. Di Ragunan. Ada yang pernah ke Ragunan nggak nih sebelumnya? Saya pernah. Banyak ya. Ada hewan apa aja sih di Ragunan tuh? Hewan-hewan langka apa aja?
lebih sering di taman safari. Taman safari. Wah, keren. Hewan langka apa aja sih yang ada di Ragunan dan Taman Safari, teman-teman? Harimau, Gajah, burung kakak tua, apa lagi? Burung merak. Oke, merak. Oke, banyak ya pokoknya ya. Oke, iya. Bener banget, banyak pokoknya. kura yang leher panjang. Betul. Dengan kita melindungi hewan langka, kita itu bisa menjaga keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat. Misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Jadi dengan kita ada beberapa hewan yang bisa digunakan untuk obat-obatan, tapi tidak banyak gitu, dan harus penggunaannya. Bisa megang, bisa punya kaki kan monyet tuh. Kenapa? Monyet kan punya tangan sama kaki. Betul, punya Yang tangan lain sama nggak kaki. Kenapa? Yang lain kan nggak punya ya, cuma monyet doang yang punya tangan sama kaki. Emang iya. Coba teman-teman yang lain ada yang tahu nggak hewan yang punya tangan sama kaki selain monyet apa? Gorila kan juga punya tangan dan kaki. Sama monyet. Manusia. Manusia kan bukan hewan. Iya, kera, betul, Bayu, betul, pintar. Oke. Panda. Kemarin kan ada yang terdampar. Di mana? Pokoknya terdampar gitu di laut. Oke. Kucing kaki semua dong. Di tangan. Oke, selesai sudah pembelajaran untuk kita hari ini. Kita belajar apa sih tadi pertama kali, teman-teman? Tentang IPS dan kewajiban. Yang pertama kali. IPS mengenai apa tuh? Hewan. Ya, karakteristik tempat hidup hewan. Oke, betul. Yang kedua kita belajar tentang apa lagi? Hak dan kewajiban. Formal wawancara, betul. Dan yang terakhir nih kita belajar apa? Tentang hewan. Tentang pelestarian Hewan. Oke, betul ya teman-teman. Oke, betul. Sekarang ada yang mau ditanyain nggak dari pelajaran yang kita telah pelajarin tadi? Atau ada yang mau sharing, ada yang mau cerita, boleh? Ada yang mau sharing juga boleh. Kenapa? Oke, ada yang mau ditanyakan lagi nggak nih teman-teman? Kak, ada tugas ya, Kak? Ada. Sama Kak. Dari form kayak kemarin, Kak? Iya, kayak form kayak kemarin, betul. Teman-teman ada yang ini belum? Ada yang belum mengerjakan tugasnya belum? Atau sudah mengerjakan semua? Aku sudah semua. Sudah. Semuanya udah selesai. Yang belum, ini kayaknya masih ada yang belum nih. Ibu ingatkan ya, jangan sampai lupa untuk dikerjakan tugasnya, oke? Ibu tunggu sampai nanti malam. Tugasnya nanti Ibu share di grup orang tua murid, nanti teman-teman bisa kerjain ya. Batasnya sampai besok. Besok. Oke. Kak, besok nge-zoom nggak? Besok udah nggak nge-zoom. Kayaknya sih udah nggak nge-zoom. Oke deh. Sekarang kita tutup pembelajaran hari ini. Ibu minta siapa ya tadi yang sudah buka tuh tadi Ibu lupa. Tadi mau Kak. Eskia ya. Tadi doakan. Oh tadi Apta ya. Oh ya tadi Apta. Sekarang Ibu mau minta teman-teman siapa nih yang mau ya Ibu tunjuk? Aku mau dong. Laki dia sekarang perempuan nih sekarang perempuan. Yang perempuan. Aku. Siapa tuh? Yaudah Askia boleh deh. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih ya anak-anak. Semuanya telah belajar dengan baik hari ini. Oke, dadah boleh live. Tugasnya nanti. Dadah, Kak. Ibu share di ini ya, Ibu share di Kak. Oke, Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Aku pergi ya.